Oke, mulai. Baiklah, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai audit sistem kepastian kualitas. Nah, kami sendiri terdiri dari Cindy Livani Brumanik, yang kedua itu ada Wansah Fangarojai, dan saya sendiri, Keisha Infantri Brupurba. Nah, kita akan langsung saja membahas mengenai audit sistem kepastian kualitas. Yang pertama akan dibahas oleh Cindy Livani Brumanik. Untuk Cindy Livani Brumanik, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang kita akan membahas materi kita yaitu mengenai audit sistem kepastian kualitas. Sebelum kita masuk ke materi, di sini ada 8 pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu pengertian audit sistem kepastian kualitas. Yang kedua, peranan audit sistem kepastian kualitas. Yang keempat, meningkatkan nilai tambah organisasi melalui proses audit kepastian kualitas. Yang kelima, panduan umum audit sistem kepastian kualitas. Yang keenam, manajemen kualitas. Yang ketujuh, langkah-langkah audit kepastian kualitas. Dan yang ke-8 adalah persyaratan sistem kepastian kualitas berdasarkan ISO 9001 tahun 2008. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu adalah pengertian audit sistem kepastian kualitas. Audit sistem kepastian kualitas adalah proses sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti objektif dan menilainya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi. Audit ini dirancang untuk menilai aktivitas, praktik, dan atau kebijakan perusahaan untuk menentukan apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam operasinya. Audit ataupun sistem kepastian ini mungkin akan dirasakan perlu ketika kinerja kualitas aktual berbeda dengan standar yang telah ditetapkan. Lanjut, guys. Yang selanjutnya adalah peranan audit sistem kepastian kualitas. Audit sistem kepastian kualitas memiliki peranan penting dalam memberikan kepastian kualitas kepada pelanggan dan proses yang berlangsung di dalam perusahaan. Audit menyediakan perusahaan informasi untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kinerja kualitas perusahaan. Adapun pertanyaan-pertanyaan itu seperti apakah perusahaan mampu mencapai tujuan kualitasnya, terus apakah prosedur-prosedur yang berlaku telah diikuti dan ditaati. Selanjutnya adalah apakah metode efisiensi baru telah didokumentasikan ataupun diterapkan, apakah catatan kualitas dipelihara secara memadai dan diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah produksi, apakah jadwal pemeliharaan untuk pencegahan telah diikuti dengan baik. Kemudian pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil audit sistem kepastian kualitas ini seperti perusahaan ataupun manajemen puncak. Yang kedua itu pelanggan, kemudian pemerintah, asosiasi, dan lembaga sertifikasi. Lanjut, guys. Yang selanjutnya adalah tujuan dan manfaat audit. Berdasarkan ISO 10011, tujuan audit yang pertama itu adalah menentukan ketidaksesuaian ataupun non-conformities. Yang kedua, menentukan efektivitas sistem kualitas. Yang ketiga, memberikan peluang untuk perbaikan sistem. Yang keempat, memenuhi persyaratan peraturan. Yang kelima, memudahkan registrasi ataupun pendaftaran sistem kualitas. Yang keenam, menilai pemasok dan memverifikasi sistem kualitasnya. Yang ketujuh, menilai dan memverifikasi sistem kualitas perusahaan sendiri. Adapun manfaat audit antara lain, yang pertama membantu mengembangkan sistem manajemen kualitas terpadu yang efektif. Yang kedua, menyempurnakan proses pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga, membantu pengalokasian sumber daya secara optimal. Yang keempat, mencegah timbulnya masalah yang dapat mengganggu. Yang kelima, memungkinkan dilakukannya tindakan koreksi yang tepat waktu. Dan yang keenam, mengurangi biaya-biaya tambahan yang tidak perlu. 7, meningkatkan produktivitas, dan yang ke-8 meningkatkan kepuasan pelanggan dan pasar. Materi yang selanjutnya adalah meningkatkan nilai tambah organisasi melalui proses audit, yaitu ada 4 langkah. Yang pertama, perencanaan audit. Yang kedua, teknik audit.
yang ketiga keputusan dan analisis, yang keempat laporan dan tindak lanjut. Yang pertama itu adalah perencanaan audit, yang dimana terdiri atas beberapa poin. Yang pertama itu adalah memahami harapan audit ataupun budaya organisasi. Yang kedua, perhatian khusus pada beberapa permasalahan ataupun hasil dari audit sebelumnya. Yang ketiga, analisis risiko berdasarkan sektor industri ataupun khusus terhadap organisasi audit. Yang keempat, pre-evaluasi terhadap peraturan yang berhubungan. Yang kelima, membentuk tim audit yang kompeten untuk mencapai tujuan audit. Yang ketujuh, mengalokasikan waktu yang cukup. Adapun yang kedua itu adalah teknik audit. Teknik audit juga terdiri atas beberapa poin. Yang pertama itu adalah fokus pada beberapa proses dengan prosedur yang terbatas. Yang kedua, ingat dan pahami dengan baik prinsip-prinsip manajemen kualitas. Yang ketiga, gunakan pendekatan plan, do, check, act untuk mengevaluasi efektivitas proses organisasi. Kemudian yang ketiga itu keputusan dan analisis, itu juga terdiri dari beberapa poin, yaitu terdiri dari 2 poin. Yang pertama, masukkan temuan ke dalam perspektif ataupun penilaian risiko. Yang kedua, hubungkan temuan dengan pengaruhnya terhadap kemampuan organisasi menyediakan produk sesuai dengan spesifikasinya ataupun bisa dilihat di ISO 9001 tahun 2008. Yang keempat itu laporan dan tindak lanjut. Laporan dan tindak lanjut terdiri dari melaporkan secara pantas temuan-temuan audit, dan laporan harus objektif dan fokus pada audiens yang tepat. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk Cindy Levani Brumanik. Kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya yang akan saya bawakan sendiri, yaitu materi selanjutnya adalah manajemen kualitas, di mana menurut ISO 9001 2008 mendasarkan manajemen kualitas pada 8 prinsip manajemen kualitas, yaitu yang pertama itu ada fokus pada pelanggan, di mana dalam persaingan bisnis yang sangat ketat, konsumen memiliki berbagai alternatif dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi suatu manajemen ini akan mengatur supaya dalam manajemen produk ataupun dalam perusahaannya tersebut lebih difokuskan pada pelanggan ataupun apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kemudian manfaat dari prinsip fokus pada pelanggan ini bagi perusahaan yaitu untuk meningkatkan pendapatan dan penguasaan pangsa pasar yang diperoleh melalui tanggapan yang cepat dan fleksibel terhadap kesempatan pasar. Kemudian dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan, serta meningkatkan loyalitas pelanggan melalui transaksi yang berkelanjutan. Kemudian ada manajemen kualitas yang kedua adalah kepemimpinan. Kepemimpinan dalam perusahaan harus mampu merumuskan visi dan misi perusahaan sebagai sesuatu yang khas tentang apa, bagaimana, dan kemana perusahaan diarahkan dalam memenuhi kebutuhan pelanggannya. Nah, di samping itu juga pemimpin harus mampu merumuskan tujuan perusahaan dengan menciptakan dan memelihara lingkungan internal yang kondusif yang membuat semua personalia di dalam perusahaan terlibat secara optimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga itu keterlibatan sumber daya manusia, yaitu di mana menjadikan SDM ataupun sumber daya manusia sebagai kekuatan bersaing. Artinya memberikan ruang dan waktu yang memadai kepada seluruh individu dan kelompok di dalam perusahaan untuk terlibat dalam pencapaian keberhasilan perusahaan, dan semua karyawan harus diberdayakan. Kemudian ada yang keempat, pendekatan proses. Nah, ISO 9001/2008 mendefinisikan proses sebagai kumpulan aktivitas yang saling berhubungan ataupun saling mempengaruhi, di mana berubahnya input ataupun material, persyaratan, peralatan, instruksi, dan lain-lain menjadi output ataupun barang dan jasa. Kemudian perubahan yang dimaksud dalam definisi ini adalah terjadinya proses penciptaan nilai tambah pada input yang diolah sehingga output yang dihasilkan mampu memenuhi syarat yang dibutuhkan ataupun yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, dalam pendekatan proses ini ada 3 hal penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan definisi yang telah dipaparkan, yaitu yang pertama, apakah input memadai untuk diolah ataupun dilanjutkan? Kemudian, apakah proses berjalan secara efektif dan efisien? Dan adakah penciptaan nilai tambah dari input?
Kemudian siapa pelanggan atas output yang dihasilkan sehingga dapat dipastikan bahwa output tersebut sesuai dengan keinginan pelanggan. Nah, kemudian yang kelima itu pendekatan sistem terhadap manajemen. Nah, pendekatan sistem terhadap manajemen ini didefinisikan sebagai pengidentifikasian, pemahaman, dan pengelolaan sistem dari proses yang saling terkait untuk mencapai tujuan dan peningkatan sasaran perusahaan yang efektif dan efisien. Nah, penerapan prinsip-prinsip tersebut akan membantu perusahaan untuk menstrukturkan sistem menuju pencapaian tujuan dan sasaran yang lebih efektif dan efisien, kemudian memahami keterkaitan proses dengan sistem, kemudian menggunakan pendekatan terstruktur guna mengharmonisasikan dan mengintegrasikan proses-proses, memahami dengan lebih baik tentang peranan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama, kemudian memahami kemampuan organisasi dan penetapan kendala-kendala dari sumber daya sebelum bertindak, kemudian menentukan target dan mendefinisikan berbagai aktivitas-aktivitas spesifik dalam sistem harus beroperasi, serta melakukan perbaikan-perbaikan terus-menerus dalam organisasi melalui pengukuran dan evaluasi. Kemudian yang keenam itu ada peningkatan berkelanjutan. Nah, peningkatan berkelanjutan tersebut merupakan pengembangan dari konsep peningkatan secara terus-menerus, di mana dalam peningkatan yang berkelanjutan ini dilakukan suatu stabilisasi terlebih dahulu terhadap peningkatan yang telah dilakukan sebelumnya untuk melakukan peningkatan berikutnya. Nah, yang selanjutnya itu pembuatan keputusan berdasarkan fakta. Nah, keputusan yang efektif biasanya dibuat berdasarkan analisis yang tepat serta data dan informasi yang akurat yang mewakili fakta yang terjadi. Jadi, sebelum membuat suatu keputusan, kita harus melihat terlebih dahulu fakta-fakta yang ada, sehingga dari fakta-fakta tersebut kita dapat memperoleh keputusan yang benar dan tepat. Nah, kemudian yang kedelapan itu ada hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Nah, penerapan prinsip tersebut dapat membantu perusahaan untuk menetapkan hubungan yang menyeimbangkan hasil-hasil jangka pendek dengan pertimbangan-pertimbangan yang berjangka panjang. Kemudian memanfaatkan keahlian sumber daya dari mitra bisnis, mengidentifikasi dan memilih pemasok-pemasok utama yang dapat diandalkan, kemudian menciptakan komunikasi yang jelas dan terbuka dengan para pemasok, kemudian membagi informasi dan rencana-rencana di masa mendatang, kemudian menentukan pengembangan bersama dan berbagai aktivitas peningkatan yang berkelanjutan, serta meningkatkan apresiasi, pengakuan, dan penghargaan terhadap peningkatan dan pencapaian pemasok. Nah, selanjutnya, materi yang akan kita bahas adalah meningkatkan nilai tambah organisasi melalui proses audit. Nah, dalam meningkatkan nilai tambah organisasi melalui proses audit ada 4 langkah, yaitu perencanaan audit, kemudian pelaksanaan audit, kemudian mempelajari audit ataupun mempelajari hasil audit, kemudian tindak lanjut ataupun tindakan perbaikan. Nah, yang pertama itu dalam tahap perencanaan, di mana dalam tahap perencanaan tersebut seorang auditor akan mengidentifikasi tujuan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana audit tersebut dilakukan. Kemudian di dalam perencanaan tersebut seorang auditor juga, seorang audit manajemen juga menetapkan ukuran kinerja dan menetapkan anggota tim. Kemudian dalam pelaksanaan audit diawali dengan suatu pertemuan pendahuluan auditor dengan berbagai pihak yang berwenang untuk membahas tentang ruang lingkup audit, tujuan, jadwal pelaksanaan, dan rancangan kertas kerja audit ataupun KAA. Proses audit tersebut diawali dengan mereview ataupun memeriksa proses, produk, atau sistem. Kemudian dalam proses audit tersebut melibatkan wawancara dan investigasi untuk mengembangkan temuan yang diperoleh serta evaluasi dengan menghubungkan temuan-temuan tersebut dengan kriteria audit yang telah ditetapkan. Nah, kemudian dalam hal ini auditor membutuhkan akses informasi terhadap manajemen kualitas yang digunakan saat ini, prosedur pengoperasian peralatan, catatan-catatan pemeliharaan, histori inspeksi, ataupun dokumen perencanaan. Nah,
kecukupan data dan informasi yang berhubungan dengan ruang lingkup audit sangat penting dan menentukan kesuksesan pelaksanaan audit tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mempelajari audit ataupun mempelajari hasil audit. Hasil dari audit menyajikan informasi tentang kekuatan, kelemahan, dan beberapa bagian yang membutuhkan peningkatan dalam audit. Laporan hasil audit yang disampaikan auditor memuat kesimpulan hasil audit yang didukung oleh bukti ataupun temuan audit dan rekomendasi yang diberikan untuk peningkatan ataupun perbaikan hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Nah, sebagai respons terhadap laporan audit tersebut, pihak-pihak yang terkait kemudian mengembangkan rencana tindakan perbaikan berdasarkan rekomendasi yang diberikan auditor. Kemudian hasil pengembangan tersebut dirumuskan dan didokumentasikan dalam suatu rencana tindakan-tindakan korektif yang akan diambil. Rencana tindakan tersebut seharusnya menspesifikasi langkah-langkah korektif dan jangka waktu yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang diungkap oleh audit. Kemudian ada tindak lanjut, di mana pada tahap tersebut organisasi akan didampingi oleh auditor dalam mengimplementasikan rencana tindakan perbaikan yang telah ditetapkan. Nah, hal ini memastikan bahwa rekomendasi dan kesimpulan yang dibuat oleh auditor dan didukung dengan rencana tindakan perbaikan oleh pihak terkait dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan tingkatan yang berkelanjutan. Nah, kemudian selanjutnya ada 5 klausul dari ISO 9001/2008 yang memberikan rujukan atau preferensi mengenai sistem kepastian kualitas yang meliputi klausul 4 mengenai sistem manajemen kualitas, di mana menurutnya ada beberapa kriteria kualitas yang termuat dalam klausul 4. Nah, untuk penguraiannya dapat kita lihat di buku audit manajemen. Nah, kemudian yang klausul 5 mengenai tanggung jawab manajemen, kemudian klausul 6 itu tentang manajemen sumber daya, klausul 7 tentang realisasi produk, kemudian klausul 8 tentang pengukuran, analisis, dan peningkatan. Nah, untuk penjelasan lebih lengkap mengenai 5 klausul tersebut dapat kita baca di buku audit manajemen. Nah, di sini juga ada kami jelaskan sedikit mengenai klausul tersebut, di mana klausul 4 yaitu sistem manajemen kualitas ataupun tentang sistem manajemen kualitas, di mana kriteria kualitas dalam klausul 4 tersebut ada persyaratan umum, persyaratan dokumentasi, di mana di dalam persyaratan dokumentasi tersebut secara umum manual kualitas pengendalian dokumen, pengendalian rekaman. Nah, kemudian ada klausul 5 tentang tanggung jawab manajemen, yang di dalamnya ada komitmen manajemen, fokus pada pelanggan, kebijakan kualitas, perencanaan, tanggung jawab, wewenang, dan komunikasi. Nah, selanjutnya adalah klausul 6 tentang manajemen sumber daya, yang di dalamnya ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur, lingkungan kerja. Untuk lebih jelasnya bisa kita baca di buku audit manajemen. Nah, kemudian klausul 7 itu tentang realisasi produk. Nah, di dalam realisasi produk tersebut yaitu perencanaan realisasi produk, proses yang berhubungan dengan pelanggan, desain dan pengembangan, kemudian pembelian, kemudian produksi dan penyediaan jasa, serta pengendalian, pengukuran, dan pemantauan alat. Kemudian ada klausul yang ke-8, yaitu mengenai pengukuran, analisis, dan peningkatan, yaitu umum, pemantauan dan pengukuran, kemudian pengendalian produk yang tidak sesuai, kemudian analisis data, dan peningkatan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa dilihat di buku audit manajemen. Nah, kemudian sekian dari saya untuk
studi kasus akan dibahas oleh rekan kami Wansa Fangorojai. Untuk Wansa Fangorojai, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kesia selaku moderator. Selanjutnya kita akan masuk ke materi studi kasus, di mana kami mengambil studi kasus terhadap studi kasus audit sistem kepastian kualitas terhadap PT MP3I. PT MP3I adalah perusahaan yang bergerak dalam pembuatan berbagai rangkaian produk peralatan rumah tangga yang berkualitas, yang meliputi peralatan dapur, peralatan rumah tangga, plastik, dan peralatan listrik. Nah, ada CEO dari perusahaan PT MP3I meminta KAP Wasakari untuk melakukan audit internal terhadap manajemen perusahaannya karena banyaknya retur yang diterima oleh perusahaan tersebut. Nah, selain itu menurunnya penjualan barang yang dilakukan oleh perusahaan PT MP3I dan banyaknya keluhan dari konsumen atau pelanggan terhadap produk barang dari perusahaan PT MP3I. Selanjutnya, lanjut, Kes. Nah, selanjutnya setelah perusahaan tersebut meminta KAP Wasakari untuk melaksanakan audit manajemen di perusahaan tersebut, KAP Wasakari menemukan hasil dari audit mereka, yaitu yang pertama ada data yang didapatkan, yaitu kesalahan di bagian produksi. Itu ada kesalahan dalam pengiriman barang atau proses produksinya terlambat. Yang hasil ketemuan kedua yaitu di bagian quality control, itu adalah pengembalian barangnya dengan kualitas atau spesifikasi yang tidak sesuai dan atau cacat produksi, sehingga mengakibatkan banyaknya return yang terjadi. Kemudian temuan ketiga ada di bagian marketing. Di bagian marketing itu belum tersedianya prosedur yang tepat terhadap pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan properti pelanggan. Dari ketiga temuan tersebut, maka inilah yang menyebabkan adanya kerugian dalam hal penjualan barang dari PT MP3I yang ditemukan oleh KAP Wasakari. Nah, selanjutnya dari hasil temuan tersebut, maka KAP Wasakari memberitahu kepada pihak manajemen PT MP3I apa yang harus mereka perhatikan lebih lagi terhadap perusahaan mereka, di mana pihak manajemen harus melakukan kontrol yang lebih lagi karena dalam produksinya itu sering ditemukan barang yang cacat, sehingga mengakibatkan di bagian pengiriman barang selalu terjadinya return yang mengakibatkan kerugian terhadap PT MP3I. Selanjutnya, nah, dari yang harus diperhatikan tersebut, PT KAP Wasakari memberikan juga rekomendasi atas kepada perusahaan PT MP3I, di mana semoga rekomendasi tersebut dapat menghilangkan kerugian dan meningkatkan produksi barang dan barang dari perusahaan PT MP3I. Di mana rekomendasi yang diberikan oleh KAP Wasakari ada dua. Yang pertama adalah perusahaan seharusnya menetapkan prosedur yang tepat terhadap penggunaan, dan pemeliharaan properti. Rekomendasi kedua adalah perusahaan harus lebih teliti lagi dalam menjalankan proses produksi yang ada agar sesuai dengan keinginan pelanggan. Setelah rekomendasi ini diberikan, PT KAP Wasakari juga akan memantau bagaimana apakah perusahaan PT MP3 ini juga telah merealisasikan atau menindaklanjuti saran atau rekomendasi audit dari KAP Wasakari ini, sehingga
permasalahan yang ada dari PT MP3I seperti terjadinya return, penurunan jumlah produksi dan kualitas produksi, keluhan pelanggan tersebut bisa hilang. Sekian studi kasus yang bisa kami berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk Ban Safa Ngarojai. Jadi, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai audit sistem kepastian kualitas. Nah, baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dan menyimak video kami tersebut. Terima kasih, selamat malam.